Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membahas tentang virus corona. Virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 menurut Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO secara resmi menamai penyakit virus corona ini yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada 31 Desember dengan nama COVID-19. Ketua WHO yang bernama Tedros menjelaskan COVID-19 itu singkatan dari CO yang artinya adalah corona, V untuk virus, dan D untuk penyakit disease. Tedros, sang ketua WHO, mengatakan nama itu telah dipilih untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan atau sekelompok orang sesuai dengan rekomendasi internasional untuk penamaan agar menghindari stigmatisasi. Coronavirus atau COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia seperti MERS, dan juga bisa menjadi seperti SARS. Coronavirus atau COVID-19 ini memiliki gejala. Gejala yang disebabkan oleh coronavirus ini bisa terjadi seperti flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan batuk berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, sesak napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Kapan kita harus ke dokter? Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang disebutkan tadi, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Apa sih penyebab virus corona itu? Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk orang yang menderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Bagaimana sih cara pengobatan virus corona? Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu dengan cara yang pertama, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang dirujuk. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup. Keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pada kasus yang sangat parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi yang serius seperti pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Bagaimana sih mencegah virus corona? Sampai saat ini belum ada vaksin atau obat untuk mencegah infeksi virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Halo guys, saya akan memberikan tips pencegahan agar kita tidak terkena virus corona atau COVID-19. Walaupun saat ini belum ada vaksin atau obat yang bisa menghentikan virus corona atau COVID-19, tapi dengan langkah-langkah pencegahan ini, insya Allah akan menjadi tameng pelindung kita agar kita tidak terkena virus corona. Oke. Yang pertama, hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai atau berkunjung ke tempat-tempat yang banyak orangnya. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan atau beraktivitas di tempat yang ramai orang. Yang ketiga, rutinkan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer setelah Anda beraktivitas di luar rumah atau beraktivitas di tempat umum. Yang keempat, usahakan jangan menyentuh mata, hidung, mulut, atau wajah kita sebelum kita mencuci tangan. Oke. Kelima, hindari kontak dengan hewan liar. Tapi kalau misalkan kita sudah kontak dengan mereka, segera cuci tangan. Oke. Yang keenam, masak daging sampai matang. Jangan masak daging mentah. Salah. Jangan makan daging mentah. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung kita dengan tisu saat kita bersin atau batuk, dan buang tisu itu langsung ke tempat sampah, jangan ke tempat nasi. Oke. Yang ke-8, apaan tuh? Lupa. Yang ke-8, hindari berdekatan dengan orang yang sedang demam, batuk, ataupun pilek. Jauhi. Yang ke-9, bersihkan tempat-tempat atau lingkungan yang sering kita kunjungi. Oke guys, mungkin itu aja tips dari saya, Dr. Gelo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.